Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, Salam. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Minggu tanggal 24 Januari 2021, dari kediaman kami masing-masing siap mendengarkan firman-Mu. Sebab hanya melalui firman-Mu hati kami rindu untuk diubahkan dan diperbarui. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini diambil dari Ibrani 12 ayat 15 yang berbunyi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Sesuai bacaan firman Tuhan, maka mengambil tema jauhkan dari akar kepahitan. Saudara, bila seseorang memiliki kepahitan dalam dirinya, pasti akan mengalami kesulitan untuk bersukacita. Mengapa demikian? Karena akar kepahitan yang ada dalam dirinya telah merampas rasa sukacita dari dirinya. Ketika seorang terlihat diam sementara orang lain tertawa, ternyata orang yang diam itu sedang menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Di dalam hati kita masih terasa pahit atas perbuatannya yang kejam itu. Demikian jawabnya ketika ditanya mengapa diam saja, sementara orang lain tertawa dengan penuh sukacita. Saudara, kepahitan hanya merusak suasana hati kita. Sukacita, sirna, dan beban hidup serasa makin berat. Kepahitan akan memutus akar sukacita dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa bersukacita walaupun suasana sangat menyenangkan. Saudara, jangan pernah menyimpan rasa benci dalam hidup kita, karena ia dapat bertumbuh menjadi dendam yang mengakar dan menjadikan kepahitan dalam hidup. Kita harus menetralisir segala kebencian dengan kasih Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan kepada kita. Mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sehingga bila saat ini kita sedang berbeban berat dan memiliki kebencian, biarlah kita tidak menanggungnya sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ketahuilah, bila kita membiarkan diri hanyut dalam permasalahan yang ada, lalu kepahitan menguasai hati kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak berarti bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena hidup kita tidak lagi dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Jangan pernah mengingat-ingat pelakuan yang tidak baik, tindakan semena-mena, fitnah, menyakiti, sikap yang merendahkan dan sebagainya dari orang kepada kita. Karena biar bagaimanapun itu akan menyebabkan kita akan mengalami kepahitan. Ingatlah kasih karunia Tuhan yang dicurahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu telah memberikan pengampunan atas dosa kejahatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, janganlah pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah, maka cenderung akan menjadi orang yang tidak memiliki pengampunan. Sebaliknya, iri hati dan kebencian akan tumbuh dalam hidupnya dan berubah menjadi akar kepahitan. Biasanya orang yang tidak siap menerima tantangan hidup akan berubah menjadi orang yang tidak peduli lagi dengan Tuhan, karena ia terjebak dengan sikap yang menyalahkan Tuhan. Bisa saja ia akan tidak mau ke gereja karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, jika kita tidak menghadapi dengan iman yang teguh,
maka pandemik ini akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin akan bertanya dalam hati kita, untuk apa kita harus berlelah-lelah melayani Tuhan, berlelah berdoa dan menyembah Tuhan? Toh faktanya hidup kita hanya begini saja dan tidak berubah. Keadaan ekonomi keluarga tetap saja pas-pasan dan tidak terasa diberkati Tuhan. Saudara, keluhan telah membutakan mata iman dan menumbuhkan akar kepahitan dalam hidup. Marilah saudaraku, untuk tetap melihat kasih karunia Allah dengan tenang dan bersikap benar setiap menghadapi masalah agar kita tidak akan masuk dalam kepahitan. Ingatlah, begitu ada kepahitan dalam hidup kita, maka kita telah menjadikan diri kita tawanan dosa. Saudara, mari pagi ini hidup dalam kasih karunia Allah, agar kita dimampukan untuk tetap hidup dan bergantung kepada kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu kasih-Mu tetap hidup di dalamku, sehingga setiap kebencian akan dilenyapkan dan akar kepahitan tidak akan bertumbuh dalam diriku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.